nutupan bed cover tuh kan, nutupan bed cover masih tetap aja tuh kayak ada yang jalan. Nggak bisa tidur tuh, nggak bisa tidur sampai akhirnya ngedenger apa sih, wastafel nyala. Wastafel? Keran. Pas udah mondar mandir gitu kan, ya udah dong, akhirnya lama-lama kan aku kan udah jam berapa tuh, 1:30 deh kalau nggak salah tuh ya, udah mulai ngantuk kan. Pas aku tungguin tuh ternyata bukan maling yang masuk, bukan manusia gitu loh, cuman dia kayak macam anak kecil yang lagi main gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ritan Cerita Setan. Malam ini saya kedatangan tamu yang udah berapa kali saya undang, bahkan saya datang ke tempat dia. Siapa lagi kalau bukan Kak Citra. Kak Citra, apa kabar? Hai. Kangen udah lama juga nih. Setahun sekali ya di sini. Setahun sekali, bener banget. Kak Citra, gue dengar ada cerita ya. Tetep dong. Selalu ada cerita menarik nih dari Kak Citra ini. Pokoknya selalu deh. Ini cerita tentang apa nih? Dibilang lucu juga, pokoknya ada kayak sedikit komedian gitulah pokoknya. Tapi Tapi serem ya, setan ketemu tuyul pokoknya. Yo. Tuyulnya tuh cowok cewek. Oke, tahan dulu. Gimana ceritanya? Ayo kita dengerin. Gimana Kak Citra? Ceritanya gimana awalnya? Ya awalnya kan waktu itu kan memang kalau di rumah itu suka pembantu tuh nggak betah ya. Oh, ini kejadian di rumah? Di rumah. Jadi sampai waktu itu pembantu 2 pun itu paling lama tuh seminggu. Kalau di rumah tuh kerja tuh, begitu ganti lagi karena mereka sendiri juga suka, yang aku tahu sih Kak, ngeliat yang gitu deh pokoknya, supaya ganggu lah. Oke. Apalagi kalau kerjaan mereka tuh pada nggak beres kan, biasanya kadang-kadang pembantu tuh suka nyolong, ambil baju saya atau apa gitu. Nah itu kadang-kadang diliatin yang aneh-aneh, tapi nggak betahnya tuh ya mungkin kayak semacam yang jahat gitu loh. Oke. Yang maksudnya yang niatnya jahat pasti kayak ngusir lah gitu. Jadi makanya mereka pulang gitu. Pas pulang otomatis kan aku di rumah sendirian. Dan aku sendiri juga kan ya agak sedikit, maksudnya ngeri lah di rumah gitu kan. Waduh, palingan waktu itu kan juga masih suka ke, maksudnya papanya gitu kan. Jadi aku sendirian di sini. Kebetulan aku tidur di atas gitu loh. Tidur di atas, nggak bisa tidur tuh, nggak bisa tidur sampai akhirnya ngedenger apa sih, wastafel nyala. Wastafel? Keran Nyala. Aku turun ke bawah ya, aku kan nggak nyalain kan, kok nyala cepet mati ya. Nah di situ tuh aku udah mulai kayak merinding. Hawa-hawa yang nggak gitu lah. Aduh, ada apa ini? Terus kayak bunyi cetek, stok gitu kan. Nah di situ aku makin nggak bisa tidur deh pokoknya ya kan. Tapi udah ngantuk, sebenarnya pengen tidur. Nah pas sampai kamar, otomatis kan kalau Mas Ritan sendiri yang di posisi aku kan, pasti kan iseng. Iya nggak bisa tidur kan, malah nggak bisa tidur kan. Aduh, mau pergi kemana kita bingung gitu kan. Udah malam kan. Aduh, nutupan bed cover masih tetap aja tuh kayak ada yang jalan. Pas udah mondar mandir gitu kan, ya udah dong, akhirnya lama-lama kan aku kan udah jam berapa tuh, 1:30 deh kalau nggak salah tuh ya, udah mulai ngantuk kan. Sempet lah aku tertidur tuh Mas Ritan, berapa menit lah palingnya, nggak lama lah. Tiba-tiba aku ngedenger itu kayak Gibson itu hancur gitu loh. Kayak jatuh, gubrak gitu kan, kenceng pokoknya. Aku kaget tuh Mas Ritan, aku pikir rampok atau maling atau apa kan masuk ke dalam rumah gitu kan. Waduh, rampok nih, aku bilang, rampok.
Aku bilang gitu kan. Nah itu di situ tuh masih dengar suara kayak gebrak gebrak gitu. Nah di situ akhirnya aku yakin dong, bener dong, wah ini ada orang masuk nih kayaknya Iya, gitu kan. Ada orang masuk. Nah di situ di kamar itu aku nyari kayak semacam senjata ya, Iya. semacam senjata yang apa deh pokoknya bisa buat mukul gitu loh maksudnya gitu kan. Karena aku udah yakin banget itu aku udah kayak kemasukan maling. Ya kan. Nah yang aku cari itu yang nggak ada, adanya cuma remote TV. Remote TV itu yang sepanjang begini tuh. Iya. Ya kan. Ya mau nggak mau kan akhirnya aku pakai dong itu dong. Wah ini aja deh Put. Awas Bu ya. Dasar maling udah begitu kan. Nah, di belakang pintu tuh Mas Ritan, di belakang pintu tuh kan di kamarku tuh kan kayak ada sedikit bolong gitu kan. Oh, kayak ada celah. Ada celah buat maksudnya buat ngintip kan. Buat ngintip. Nah, itu di situ aku sambil pegangan remote itu sambil berdiri di belakang pintu sambil jong. Mana nih? Mana sih? Siap gue gitu kan. Pas aku tunggu-tungguin tuh ternyata bukan maling yang masuk, bukan manusia gitu loh. Bukan manusia. Bukan, tapi yang lewat itu malah kayak gitu ya, tuyul cowok cewek. Sepasang Cowok cewek. Dan dia lagi main lari-larian. Oh. Lari-larian ke sana kemari gitu loh. Main pokoknya dia tuh ngomongnya aja aku juga dengar gitu. Ngomongnya aku juga dengar, dia bilang, "Kamu kesini dong. Jangan situ aja gitu. Main lari-larian mereka. Lari-larian lagi main gitu. Terus akhirnya gimana itu? Nah, pas aku udah pegang begini tuh kan, setan aku bilang gitu. Dasar setan. Cuman di situ aku masih ya gemeter ya namanya kita ketemu yang gitu-gitu kan pasti kan takut lah pokoknya, apalagi sendirian jam berapa lah waktu itu tengah malam pokoknya udah keringet dingin semua tuh udah nggak bisa diomong lah pokoknya. Sampai akhirnya tuh dia pergi ke sana tuh Mas Ritan. Nah aku sampai jam berapa tuh baru bisa tidur jam berapa ya aku nggak bisa tidur sampai jam 5 ya. Jam 5 pagi. Saya tuh nggak berani keluar, nggak berani keluar pintu kamar tadi. Tunggu mereka pergi dulu, tunggu pagi lah pokoknya saya begitu. Tapi akhirnya saya nggak tidur. Pas jam udah mulai pagi tuh baru aku keluar dan aku kayak ngeliat ke arah yang tadi mereka main. Ke arah mereka main tapi nggak ada kan. Sampai aku turun ke bawah pun nggak ada. Tapi yang Gibson nah aku meja. cari yang Gibson yang rusak itu juga nggak ada. Nah aku jadi bingung nih sampai sekarang itu belum ada jawabannya apa yang gubrak itu tadi. Yang jatuh yang suara itu nggak tahu Nggak apa. ada. Dan itu benar-benar kenceng dan aku benar-benar dengar. Itu kan tuyul itu kan suka ngambil sesuatu. Apa ada yang hilang? Kalau selama ini sih nggak pernah ada yang hilang ya. Cuman aku pernah nanya kayak ke Pak Ustadz, memang itu tuyul lagi main katanya. Tempat mainnya di sini kali ya? Dia suka main ke sini. Tapi aku bilang ini kayak pesugihan apa itu nggak, takutnya kan kayak begitu kan. Enggak sih, dia cuma main aja katanya gitu. Habis main pergi lagi. Ya, dia memang suka main di sini gitu. Kalau suka main sini berarti pernah berapa kali ke sini ya? Nah itu dia, aku juga sering kayak ngedenger kayak anak kecil main gitu loh. Cuman sebelumnya tuh belum sampai ketampak tuyulnya gitu loh. Belum kelihatan, cuma baru terdengar aja. Sampai endingnya ya, akhirnya bisa ngelihat itu. Baru ngeliat, iya itu. Itu kejadian udah lama Pak? Udah lama pas aku ya baru nempatin rumah itulah pokoknya. Ini banyak orang bertanya, tuyul itu bentuknya seperti apa sih? Yang Kak Citra lihat? Yang aku lihat itu ya kayak apa ya? Dibilang ya dia tuh kayak cebol gitu loh. Orangnya pendek. Pakai pakaian kah atau tidak? Kalau yang saya lihat kemarin pakai. Yang bedain cewek cowok apa rambutnya? Rambut. Oh rambut. Tapi tidak tampak seram atau gimana? Enggak. Cuman dia kayak macam anak kecil yang lagi main gitu. Anak kecil yang baru berapa tahun lah gitu. Oh berarti cuman tinggi, beda bentuknya tuh kalau anak yang normal itu kan tingginya tuh kan beda ya gitu. Kalau dia kan kayak
kayak cebol gitu, kayak apa sih yang manusia apa tuh? Manusia yang nggak bisa kerdil kayak kerdil. Kerdil gitu. Ukurannya semana dia? Ya segini lah, main gitu. Oh. Tapi selama dia main ke sini, Kak Citra pernah dengar dari tetangga-tetangga kalau ada uang yang kehilangan atau benda yang kehilangan gitu? Pernah nggak? Tapi bukan rumah Kak Aku Citra nggak ya? pernah nanya-nanya ke tetangga, karena paling nanyanya tuh kayak ke Pak Ustadz gitu. Saya didatengin ini gitu, kan yang namanya kita didatengin tuyul kan pasti kan was-was dong, takut duit hilang atau apa gitu kan yang dibawa gitu loh, yang pikiran kita kan pasti di situ kan, yang suka dilihat di film-film. Cuman kata Pak Ustadz sih ya dia nggak jauh dari sini gitu. Yang punyanya? Nggak jauh dari sini ya, cuman dia nggak sampai ngambil gitu, nggak, cuman pengen main. Kak Citra sempat tanya nggak sama Pak Ustadz itu, gimana caranya supaya terhindar dari tuyul lah? Nah dia sempat kayak ke atas sih, sempat ke atas. Oh sempat datang ke rumah? Datang ke rumah ke atas, terus insya Allah dia nggak bakalan datang lagi. Oh, kayak melakukan sesuatu? Iya, mungkin dengan apa ya? Bacaan atau doa. Begitu ya Pak Ustadz, aku bilang gitu. Tapi alhamdulillah sih untuk kedepannya sih udah aman. Udah nggak. Kemarin pun juga nggak sempat nanya apa tuh suara yang jatuh itu ke Pak Ustadz? Karena aku ngerasa tuyulnya juga udah nggak ini, jadi aku nggak sempat nanya. Nggak kepikiran untuk nanya. Utamakan itu ada tuyul. Cuman aku ya bingung itu sampai sekarang itu kok kayak Gibson loh Mas. Kayak Gibson yang benar-benar hancur. Kayak roboh gitu. Gimana sih kalau genteng keras roboh? Banget. Jadi mungkin dia kayak orang manjat genteng, tapi gentengnya tuh rapuh tuh gimana, terus hancur, brak gitu. Nah seperti itu suaranya yang aku dengar. Ini pengalaman baru juga buat gua. Selama saya podcast itu belum ada cerita tentang tuyul nih. Makanya penasaran. Kan tuyul kan tadi kan udah dibilang tuh kecil, kerdil gitu kan. Pakaiannya itu seperti apa sih? Yang aku lihat waktu itu kalau yang cewek itu kayak warna-warni. Warna-warni? Long dress atau? Enggak. Kayak baju anak main biasa, cuman kayak pakai rok gitu. Rok. Tapi warna-warni. Kalau yang cowok? Warni biasa aja, kayak celana. Celana doang tapi nggak pakai baju. Karena memang yang di film-film kan nunjukin kan matanya hitam terus. Aku lihat mukanya sih muka tua ya. Oh mukanya muka tua. Mukanya muka tua, cuma dia kelakuan kayak anak kecil. Iya, anak kecil. Cuman tidak berbentuk seram sih yang aku lihat. Semenjak kejadian itu? Bener-bener kayak anak kecil lagi main gitu loh. Cuman mukanya tua. Kalau biasanya muka tua itu kan biasanya kan kerdil. Iya betul. Nah itu. Tapi semenjak kejadian Kak Citra ketemu sama tuyul, ada rasa keingin tahuan nggak? Ini tuyul main kesini, alasannya apa? Sukanya kenapa di rumah ini gitu? Sempet nggak tanya atau sempet nggak misalnya ada suatu kejadian yang ngebuat tuyul itu jadi suka dengan rumah ini? Ya karena di sini tuh kalau pernah sih aku cari tahu sendiri gitu kan. Nah di sini tuh ada sosok anak kecil. Oh di sini juga ada. Anak kecil juga, perempuan. Disangkain temen kali sama dia mereka. Ini yang suka bermain gitu loh. Mas Ritan, maksudnya kayak dibilang nyari teman gitu kan. Makanya tuyulnya suka main kesini kan ada temennya kali dianggapnya. Oke. Kaget juga. Ternyata nggak selamanya tuyul itu datang untuk mengambil ya. Dia juga datang ternyata hanya sekedar bermain ya. Bermain. Oke Kak Citra, makasih banyak Kak Citra. Mungkin ada yang pengen disampaikan ke sahabat Q Misteri Kak Citra? Ya intinya pokoknya hal-hal yang hoib kayak begitu kan kita tetap harus tenang, jangan terlalu
Panik gegabah, berubah. panik gitu. Intinya kita harus tetap hadapi dengan tenang aja gitu loh. Karena mau nggak mau kita memang hidup berdampingan ya. Ya, Sip, setuju banget. Ini pertama kalinya nih, gue tahu secara nggak langsung Kak Citra pernah ngeliat tuyul, bisa mendeskripsikannya secara detail. Jadi gue kebayang gimana bentuk tuyul, baik yang perempuan maupun yang laki. Dan bagi kalian yang menggunakan tuyul, mohon dijauhkan. Karena rezeki itu datang iya dari betul. atas ya, dan kita tetap harus berusaha. Nggak usah piara-piara yang seperti itu. Betul, setuju banget. Saya Ritan, bersama Citra Yunita. jangan lupa nih bagi kalian yang memiliki kisah mistis atau pengalaman misteri bisa klik link di bawah serta nyalakan lonceng notifikasinya, share, komen supaya bisa mendapatkan episode-episode selanjutnya dari Q Mystery. Q Mystery, everyone has story. Terima kasih Kak Citra.